Lalu yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya atau menjaga kemaluannya. Yang keempat yaitu taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau ingin akan. Nah, permasalahannya empat ini harus dilakukan kalau seandainya kepingin masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Cuman permasalahannya kan maaf, tidak semua perempuan yang bisa mengamalkan yang empat ini. Kalau sholat barangkali bisa. Yang kedua, puasa Ramadan barangkali bisa. Yang ketiga, barangkali bisa menjaga kehormatannya dan kemaluannya. Lalu yang keempat ini yang barangkali agak susah. Ya, mengamalkan yang keempat kayaknya agak susah. Jadi kalau seandainya yang terakhir diabaikan, tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, tidak diamalkan, maka belum cukup untuk bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita ingin akan. Jadi syaratnya harus lengkap empat ini. Jadi maaflah, ada sebagian istri biasanya tidak terlalu bersyukur kepada apa yang diberikan oleh suami. Kebanyakan apa yang dilakukan oleh seorang suami setelah mendapatkan sekian banyak kebaikan dari seorang suami, satu saja kejelekan yang dilihatnya, maka semua kebaikan itu sirna, tertutupi dengan satu kejelekan yang dilakukan oleh suami. Apa yang dilakukan oleh suami sebenarnya ini tidak termasuk kejelekan, tapi dianggap oleh seorang perempuan barangkali ini adalah sebuah kejelekan. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan oleh suami misalkan nikah kedua kali kada pakai izin, itu saja yang dilakukannya. Kebaikan suami yang telah dilakukan semuanya hilang, semuanya habis karena kada berpadah nikah lagi. Nikah lagi itu kira-kira berdosa kada? Kada berdosa. Bermaksiat kada? Kada bermaksiat. Cuma kalau seandainya itu pian lakukan, sebanyak apapun kebaikan-kebaikan sebelumnya pian berikan kepada seorang istri, maka seakan-akan itu semuanya habis, hilang. Nah, makanya kan Rasulullah SAW di peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah diperkenankan untuk masuk jalan-jalan ke dalam surga, dan Rasulullah juga diperkenankan untuk melihat keadaan yang ada di dalam neraka. Ternyata Rasulullah SAW melihat di dalam surga itu kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Itu kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin. Tapi pertanyaannya, orang-orang miskin yang seperti apa yang masuk ke dalam surga? Tentu tidak semua orang miskin yang masuk ke dalam surga. Yang dilihat oleh Rasulullah adalah orang-orang miskin yang tidak gampang untuk meminta, orang miskin yang maaf, ahli ibadah, ahli zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat oleh Rasulullah di dalam surga. Jadi tidak semua orang miskin. Jadi jangan kecil hati itu orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu tidak hina di hati. Ya Rasulullah, ya